Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman dengan NPM 6520118064. Saya di IP non-reg. Untuk tugas saya dari literasi digital, saya mau sedikit menerangkan saja tentang undang-undang dari ITE-nya di nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. IT masih sangat dibutuhkan tetapi perlu direvisi menurut saya. Harapan publik atas revisi undang-undang IT sangat besar sehingga nuansa rasa takut atas undang-undang IT dirasakan oleh publiknya sendiri gitu ya. Itu menurut dari semua media, dari semua kalangan ataupun masyarakat. Di sini saya akan sedikit menganalisa ya dari literasi digital yang saat ini sedang marak-maraknya karena sering banyak terjadi antara positif dan negatifnya, karena masih ada yang pengguna-pengguna di media tersebut ada yang menyalahgunakan hak siarannya tersebut. Oleh karena itu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk serius menindaklanjutinya. Di sini menurut Ismail tentang revisi undang-undang ITE penting dilakukan karena sejak 2012 muncul propaganda kompetisial dan yang digunakan oleh faktor-faktor politik di berbagai negara untuk memanipulasi opini masyarakat melalui jejaring media sosial. Seperti yang diantaranya ada di Twitter, di Facebook, di Instagram atau di YouTube dan yang lain sebagainya gitu, di televisinya juga gitu, ataupun seperti di media sosial kayak di koran, majalah gitu kan. Oke, kita next aja ya. Jadi untuk di revisinya itu ada dari tentang seperti contoh ada yang menyalahgunakan untuk undang-undang tersebut ya, untuk penyiaran tersebut ya, karena tidak layak untuk dihak ciptakan. Seperti saya yang contohkan, kebetulan saya sering mengupload di YouTube ya, terutama nama-nama judul. Di sana judul tersebut saya sering sekali terkena imbasnya. Jadi saya belajar dari sana untuk penguploadannya atau pengkata-kataannya itu harus dengan inisiatif sendiri gitu. Jadi tidak bisa untuk mencontoh dari orang lain, ataupun misalnya judul-judul yang harus diutarakan itu harus berkaitan dengan bukan diri sendiri ya, hasil karya sendiri gitu kan. Karena nanti kalau misalnya itu sudah mencakup ke urusan orang lain ataupun ke judul orang lain, nanti itu semua akan terblokir gitu kan untuk di YouTube-nya. Saya di sini cenderung ke arah media sosial dari YouTube tersebut ya, atau di Facebook juga sekarang sering disalahgunakan kayak pemblokiran ataupun apa itu, karena hak penyiarannya itu sudah disiarkan sama orang lain juga gitu. Jadi tidak pernah ada bahan untuk diteruskan. Jadi tetap kita harus cari sumbernya sendiri gitu kan. Nah di sini juga banyak terjadi, media sosial sudah menjadi teman sehari-hari gitu kan bagi kita, dan tidak asing lagi untuk berkomunikasi, untuk melalui berbagai di kalangan gen-gennya sendiri gitu kan, mereka di media sosial tentang apapun yang menarik perhatian mereka gitu. Di sini saya melihat bebas berpendapat ataupun menyebar ujaran kebencian dan menyinggung suku, agama, ras itu bebas, sebenarnya bebas ya. Cuma kita harus sedikit apresiasikan gitu ke hal-hal yang lebih positif juga. Jangan sampai terkena imbasnya untuk undang-undang ITE-nya tersebut gitu kan. Hal ini boleh disampaikan karena beropini dengan tutur kata yang sopan gitu kan, baik
untuk yang positif ataupun yang membangun gitu. Juga untuk membangunkan jiwa seseorang gitu. Jadi untuk saya dapat informasi dari media sosial, dari YouTube-nya sendiri gitu kan, atau dari Facebook-nya sendiri, atau dari Twitter-nya sendiri gitu kan. Menurut saya semuanya boleh disampaikan di media sosial, asalkan bukan fitnah, ancaman ataupun psikis gitu kan, psikis fisiologisnya gitu kan, kata saya itu. Meskipun bebas mengutarakan apa saja di media sosial, saya juga menilai ada juga hal-hal yang sebaiknya tidak perlu disampaikan di ruang digital gitu. Itu kan privasi gitu kan. Hal-hal yang tidak boleh disampaikan seperti menyebarkan alamat rumah sembarangan, nomor telepon, nomor KTP atau nomor induk KTP, ataupun dan nomor ATM ataupun PIN ATM. Nah, dengan itu membahayakan diri sendiri juga, atau membahayakan pihak-pihak yang merasa dirugikan saja gitu kan. Nah, jadi menurut menakar risikonya menyebarkan data pribadi melalui media sosial, itu mengingatkan jika ada teman atau orang lain mengunggah data-data KTP tersebut, itu kita harus mengingatkan gitu kan. Baik, untuk sementara tentang undang-undang kita sejak pertengahan Februari lalu di diskursus gitu kan, tentang Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 2008 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang ITE mencuat ke publik. Berbagai pendapat atas Undang-Undang ITE muncul setelah Presiden Joko Widodo melontarkan wacana untuk merevisi undang-undang tersebut. Bahkan berpendapat undang-undang ITE alasannya terdapat pasal-pasal yang menimbulkan multi tafsir. Undang-undang ITE harus direvisi karena saat ini sangat multi tafsir. Jadi tetap harus direvisi gitu kan. Pakar teknologi informatika Ismail Fahmi berdasarkan data yang ia himpun dari media sosial Twitter mengatakan bahwa percakapan tentang revisi undang-undang ITE menunjukkan tren yang sangat tinggi pada 16 Februari lalu, mendekati hampir sekitar 25.000 cuitan gitu kan. Terus dari ekspresi publik melalui tanda pagar kata-kata tersebut, sentimen publik di media sosial terhadap wacana revisi undang-undang ITE berdasarkan data yang ia peroleh di drone emprit beragam, mulai dari takut sebanyak 4.300 unggahan, percaya sekitar 1.500 cuitan, hingga terkejut sekitar 2.600 unggahan. Pro dan kontra tentang revisi Undang-Undang ITE mengemuka di media sosial. Berdasarkan data tersebut, publik cenderung menyetujui revisi Undang-Undang ITE. Data yang dikumpulkan Ismail yang lulusan ITB tersebut menunjukkan publik melihat isu Undang-Undang ITE ini sebagai isu elit. Mereka tidak terlalu memahami dan mendalami percakapan yang sedang terjadi. Dalam hal ini, mereka mengandalkan informasi dari media massa untuk memahami isu. Data dan drone emprit tersebut menunjukkan ada harapan yang besar dari publik bahwa publik menyambut revisi undang-undang tersebut. Analisa dari percakapan publik tersebut menunjukkan undang-undang ITE masih sangat diperlukan, namun membutuhkan revisi. Contoh nyata mengapa undang-undang tersebut masih dibutuhkan, yakni di ruang digital fenomena bernama propaganda komputasional. Pelaku propaganda menggunakan akun robot dan algoritma media sosial untuk memanipulasi percakapan publik di platform media sosial. Fenomena seperti ini bukan hal asing, sudah terjadi di dunia sejak 2012 lalu. Propaganda komputasional di Indonesia paling terasa ketika ada kontestasi politik, misalnya pada pemilu 2019 lalu. Dengan begitu krusialnya keberadaan aturan hukum di tengah era digitalisasi, Undang-Undang ITE memang layak sebagai landasan untuk menegakkan keadilan dan demokrasi. Namun penting juga untuk disempurnakan atau direvisi agar tidak ada lagi pasal-pasal multi tafsir yang bisa dirugikan apa saja. Dengan undang-undang yang
dan penegakan hukum yang kuat, kita semua patut yakni bahwa kemajuan teknologi berikut dampak dan pengaruh bagi masyarakat pada akhirnya akan membawa bangsa pada kemajuan dan kehidupan demokrasi yang lebih baik. Baik, Bapak Yogi yang terhormat, dosen saya, untuk literasi digitalnya saya upload. Demikian tugas saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.